Oke, kasus kedua nih lebih parah, patah seperti ini. Nah, kita bisa dua hal nih. Nah, pada kasus ini kalau si pasiennya bisa kita lakukan tindakan pencabutan patahan gigi ini, kita langsung lakukan. Ya, tapi kalau kondisi umum tidak mendukung, misalnya jangan lupa hati-hati tanya pasien apakah dia sedang meminum rutin obat pengencer darah. Kalau ternyata dia punya riwayat meminum obat pengencer darah, ya sudah pasti saya tunda, saya minta pasiennya untuk konsultasi kepada dokter yang merawatnya dan minta saran bahwa ini perlu dilakukan tindakan pencabutan, kemudian penghentian obat pengencer darahnya berapa hari saya serahkan kepada dokter yang merawatnya, karena kan dokter itu yang tahu persis kondisi umumnya. Nanti kalau kapan sudah siap, baru kita lakukan tindakan pencabutan. Nah, lantas bagaimana dong kalau misalnya ini case yang tahap ini yang pertama ini kita bisa langsung cabut, oke. Kalau ini gimana? Harus ditunda dulu. Superbond juga bisa sangat membantu. Jadi kalau cabut kita seperti tadi ya langsung pasang Superbond. Tapi kalau ini ditunda dulu sampai kondisi umum mendukung, kita bisa lakukan fiksasi juga di sini dengan Superbond, pakai yang botol, yang pakai brush tip ya. Jadi ini bisa terpegang kuat dulu di sini. Jadi kita ini penuhi dengan Superbond di sini. Saya pernah punya ada kasus ini tapi fotonya belum ketemu. Jadi ini kita fiksasi dengan Superbond dan ternyata cukup kuat ya. Nah, untungnya kita bisa lakukan beberapa tindakan misalnya dengan mengurangi tinggi oklusal dan lain-lain. Dan pasien dipesan untuk sedikit menghindari untuk menggunakan pengunyahan di gigi ini. Setidaknya si pasien pulang giginya sudah bagian patahannya ini tidak goyang-goyang lagi, yaitu yang menimbulkan sakit. Ini adalah rangkaiannya pada pasien ini ketika lakukan tindakan ternyata cukup panjang frakturnya sampai sebagian akarnya juga fraktur. Nah, selanjutnya kita evaluasi apakah ini nanti kita masih bisa dipertahankan gigi ini atau kita undang teman-teman yang jago endo itu ya, masih memungkinkan nggak ini untuk dipertahankan dalam kondisi seperti ini. Setidaknya waktu itu pasien meminta bahwa dok kalau bisa sih pertahankan, jangan sampai diganti giginya gitu kan, apalagi sampai membuat gigi tiruan lepasan atau brid yang sebelahnya harus dipreparasi. Karena kalau lihat begini secara umum kan ada kesempatan baik untuk memperbaiki oklusi karena ini kan giginya juga limfopersi. Ini kalau cuma kita membuat brid, cabut buat brid juga akan kesulitan. Kita akan kesulitan ini untuk digunakan sebagai abutment agak tidak memenuhi syarat karena kondisinya limfopersi gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau gigi ini bisa dipertahankan minimalis ya kita buat crown kembali di sini ya, itu cara yang paling simpel gitu ya. Jadi karena ini cukup dalam lubangnya, jadi saya isikan dulu bone graft. Jadi saya harapkan nanti di sini bisa terbentuk tulang baru dulu ya. Bone graft juga kita kan sudah punya produk dari buatan Indonesia yang harganya cukup familiar, jadi tidak perlu takut akan menimbulkan tambah biaya banyak. Kalau pasien setuju ya kita pasangin bone graft. Nah, supaya ini bisa tertutup ya, tertutup dalam artian kalau tidak minimal ini kan harus difiksasi supaya bone graftnya kan tidak larut oleh saliva dan lain-lain. Ini harusnya sih dijahit dan lain-lain seperti ini bisa lakukan penjahitan interdental, tapi juga tidak mungkin menutupi luka ini semua karena lebar itu ya. Nah, yang saya sering lakukan adalah seperti ini, dengan dipasangi bone graft, lantas di atasnya langsung saya tutupi dengan Superbond. Ya, saya pakai yang bulk mic biasanya seperti ini, bulk mic, aduk semua, kemudian baru kita teteskan perlahan tahap demi tahap sampai nutupi ini.
Pertanyaannya apakah ini nempel dalam kondisi berdarah? Nempel. Itulah yang salah satu kemarin saya tercetus bahwa oh iya ya ada super bond ya. Saya bisa membantu pasien dalam kondisi seperti tidak menimbulkan aerosol. Gitu kan. Nah kalau mau dilanjutkan karena ini segala macam ini adalah hanya berupa semen biasa ini, untuk sementara kita juga bisa bentuk dulu di atasnya dengan menggunakan komposit seperti ini langsung. Untuk sementara sampai menunggu nanti gusinya sembuh dan lain-lain, kita kontrol kembali. Ini sekalian juga menunjukkan pakai yang teknik brush tip ya. Kasusnya beda dengan yang lain, cuma agak mirip. Kasusnya tuh patah di ujung ya. Ya, di hasil akhirnya superbond yang teknik plastik bisa seperti ini. Jadi bekas patahan bisa kita tutup. Gitu. Ini kasus seperti ini, orang kecelakaan dan lain-lain, patahnya cukup lumayan keras seperti ini. Nah kita pusingnya kan bagaimana kita bisa merekatkan ini dulu untuk sementara, kemudian untuk tindakan selanjutnya, kemudian si pasien juga tuntutannya cuma satu, dok bisa nggak saya nggak ompong, bisa nggak saya nggak ompong pulang. Jadi ini hanya sekedar share, saya biasanya buatkan dulu tumpatan sementara sebelum nanti tindakan berikutnya untuk dilakukan endo dan lain-lain. Nah biasanya saya fiksasi dulu yang patahan tadi, kemudian ini saya pasangin guta perca, bukan berarti bahan pengisi. Ini hanya sebagai untuk penanda saja, supaya nanti kunjungan berikutnya harus dilakukan tindakan yang komprehensif untuk saluran akar, kemudian berikutnya juga harus diikuti ya standar, dipasangi pos dan lain-lain. Tapi setidaknya kita bisa menolong dulu, kita pasangi ini dengan super bond, kemudian si guta percanya kita tutupi dengan komposit flow seperti ini, terus kita lanjutkan dengan tumpatan komposit sementara dengan bantuan kita, karena ini sementara kita lekatkan dulu ke gigi sebelahnya. Ya, setidaknya kehendak pasien pulang tidak ompong bisa kita penuhi. Nah, berikutnya monggo dilanjutkan dengan tindakan yang lebih komprehensif. Endo harus dirawat endo dulu dan lain-lain, dan pasti dia harus membutuhkan pos. Ini juga kalau misalnya tiba-tiba ada gigi tiruan lepas atau pontik sementara lepas, ya superbond bisa sangat membantu. Dan biasanya saya gunakan ini ketika pasien menunggu sampai siap dibuatkan gigi tiruan. Setelah dipasangi implan, kita bisa membuat pontik sementara dengan hanya menempelkan ke gigi sebelahnya. Dan ini ada jurnalnya, biasanya saya cetak gitu ya. Kalau nggak bisa langsung cetak, buatkan dulu komposit giginya, hasil sendiri, kemudian kita tinggal tempelkan ke sebelahnya, gitu ya.